Aku tidak mau main-main. Aku mau serius beribadah. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Aku berpakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk teman-teman. Aku tidak akan beribadah sambil makan. Meski aku pakai gadget, aku akan tetap ibadah dengan sungguh-sungguh. Aku akan ajak papa mama untuk menemani aku ibadah abi online. Aku mau memuji Tuhan dengan semangat. Aku akan mendengarkan dan mencatat pesan-pesan firman Tuhan. Hai, shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya adik-adik pagi hari ini semua? Yes, semua tentunya sehat-sehat ya di rumah ya. Semuanya sudah siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus? Yeay. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Ayo semuanya yang sudah siap, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ibadah kembali Tuhan, sekolah minggu. Kami boleh beribadah online Tuhan. Kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kami semua masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, semuanya sudah siap kan? Yuk, semuanya yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dari terbit matahari. Siap ya adik-adik ya? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Dia, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Cici belum lihat semuanya ikut nyanyi nih. Ayo, semuanya yang di rumah semangat. Ayo, semuanya nyanyi sama-sama kembali ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
memuji Tuhan? Masih mau menyembah Tuhan? Kita tidak sendirian di sini adik-adik. Kita masih punya seorang teman yang setia banget. Adik-adik tahu siapa? Ya, Tuhan Yesus. Dia adalah sobat kita yang setia menemani kita di masa pandemi ini. Kita semua di rumah, tapi ada Tuhan Yesus yang menemani. Yeay, kita nyanyikan lagu ini yuk adik-adik sama-sama. Tetap bangkit berdiri ya, yuk sama-sama. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, Tuhan Yesus itu sungguh baik dan setia pada kita ya adik-adik ya. Untuk itu adik-adik kita harus jaga diri kita ya adik-adik ya. Dijauhkan, jangan berbuat dosa. Kita mau nyanyikan satu lagu adik-adik ya. Kita mau belajar lagu baru lagi ya adik-adik. Yuk. Hatimu terhadap
kita harus membuat Tuhan kita di surga tersenyum melihat kita. Karena apa adik-adik ya? Karena kita selalu berbuat yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Adik-adik semua mau kan menyenangkan hati Tuhan Yesus? Dengan apa sih? Bisa dengan kesaksian, dengan pujian, dengan kelakuan adik-adik di rumah. Nah, sekarang kita mau saksikan teman-teman kita nih yang mau memberikan kesaksian lewat ayat hafalan, kreativitas. Baik, kita saksikan teman-teman kita sekarang. Shalom, happy Sunday. Ini kreativitas salib dan hati. Dan tulisannya Jesus love me dan I love Jesus. Dan ayat hafalan hari ini Lukas 23 ayat 46b. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Lukas 23 ayat 46b. Bye, God bless you, see you again. Shalom teman-teman, ini kreativitas aku adalah salib. Ayat hafalan hari ini adalah Lukas 23 ayat 46. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Amin. Bye teman-teman, happy Sunday. Shalom teman-teman, hafalan hari ini Lukas 23 ayat 46b. Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dadah, happy Sunday. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Happy Sunday, God bless you. Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah Lukas 23 ayat 46b. Dan sesudah ia berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Makasih, God bless you. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah tidak sabar nih mau dengerin firman Tuhan, cerita Tuhan Yesus yang bagus, yang hebat? Ya, udah siapin Alkitabnya kan? Nah, kita nyanyikan satu lagu pujian dulu ya adik-adik. Setelah itu kita baru dengar cerita Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu pujian Mata Kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini dapat melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini dapat melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau menggunakan segala yang kita punya, kemampuan kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mata kecil ini, mulut kecil ini dapat melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini dapat melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan yang tak pernah
ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami sekarang sudah siapkan hati kami semua Tuhan untuk mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan urapi setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan cerita Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pimpin Om Robi yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat juga buat Om Robi di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan buat anak-anak kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik Abi Hosana. Waktu tadi Om lihat kalian menghafal ayat yang dapat tugas dari Cici Yona minggu lalu yang terdapat di Lukas 23 ayat 46b. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Om lihat kalian semua antusias hebat-hebat. Dengan suara nyaring, dengan suara jelas kalian menghafal. Aduh hebat Abi Hosana. Hebat sekali kalian semuanya. Sungguh Om bangga banget. Om lihat kamu dengan suara keras kalian mengatakan, dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Waduh hebat. Ayat hafalannya jempol semuanya. Nah berarti kalian sering membaca Alkitab dan kalian benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Nah pada pagi ini Om Robi mau cerita sama kalian. Sebelum pada cerita intinya, Om mau cerita. Ada dua anak, dua-duanya anak Tuhan, tapi bukan kakak adik ya. Nah, yang paling besar ini rajin ke gereja waktu masih sebelum pandemi, terus rajin membaca Alkitab seperti kalian yang dapat tugas dari cici-cici untuk gemar membaca Alkitab, gemar. Nah, dia itu rajin membaca Alkitab. Jadi dia baca, dia renungkan apa yang dia baca tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mengampuni dan sebagainya, banyak yang dia baca. Nah, suatu saat waktu dia lagi makan-makan di rumah teman-temannya kepengen kumpul-kumpul gitu ya. Ya nggak banyak sih, ada beberapa orang, 5-6 orang. Dia dari rumah sengaja nggak makan adik-adik. Dia nggak makan nih, namanya Rudi. Rudi ini gak makan di rumah, dia sengaja dia bilang, "Ma, aku gak makan, aku mau makan di rumah temanku. Nanti di sana aku makan." Ya sudah, kata ibunya bilang. Terus dia pergi. Sampai di sana, bayangan dia akan makan enak, segala macam. Sampai di situ, setelah dia udah cadong makanan, waktu lagi makan-makan, baru dia mau makan, pegang piring nih adik-adik ya. Tiba-tiba temennya si Tony lewat, lari buru-buru. Gak tahu kenapa dia kayak orang di Uber apa gak tahu. Dia kesenggol. Jatuh nggak? Jatuh, berantakan semuanya. Kira-kira Rudi marah nggak sama Tony? Bener enggak. Dia anak Tuhan, dia rajin baca Alkitab. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, nggak mau. Dia gampang mengampuni karena dia ambil contoh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus tidak membalas. Malah Tuhan Yesus berkatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus bisa berkata demikian. Jadi Rudi ini mengambil contoh dari Tuhan Yesus. Dan karena dia baca Alkitab, dia tidak mau membalas kejahatan. Nah, dia mengampuni. Dia dalam hatinya sekalipun mungkin ya. Dia, aduh aku kepengen makan tapi berantakan. Wah, aku mau ambil lagi gak enak. Karena aku udah ambil makanan ini. Nah, si Tony yang merasa salah, dia samperin ke Rudi. "Rudi, maafin saya ya, saya nggak sengaja, saya mau buru-buru, ada yang ketinggalan tadi saya di sana, HP saya ketinggalan," dia bilang. Terus Rudi bilang apa? "Gak apa-apa Ton, gak apa-apa.
gampang kok. Nah, nanti makanan saya, kata si Tony bilang, kita bagi berdua ya. Nggak usah, kamu makan bagi kedua nanti kamu nggak kenyang. Udah, biarin nggak apa-apa, saya nggak makan nggak apa-apa kok. Nah, yang punya hajatan atau yang punya pesta saat itu, yang mengundang makan itu bilang, kamu nggak usah repot, ayo ambil lagi, Rudi, ambil lagi. Katanya ibunya dari temannya si Rudi ini, ambil saya dong, makan ya Pak. Nah, akhirnya Rudi ambil lagi, akhirnya makan. Mau ambil kasih contoh, bagaimana anak Tuhan yang sungguh-sungguh bisa mengampuni. Kalian bisa enggak? Bisa enggak? Bagus, kamu bisa. Bagus, pinter kamu. Nah, Rudi memberikan contoh bahwa dia gampang mengampuni. Sekalipun dia kesel mungkin dia kesel. Karena dia mau makan, tiba-tiba kesenggol, jatuh. Akhirnya dia gak bisa makan, pikiran dia. Ternyata setelah dia mengampuni sama si Tony itu, yang punya pesta itu, undang makan itu, bilang, ayo ambil lagi, cadung lagi, yang banyak. Ayo, udah jangan jerokan yang jatuh. Dia bilang. Akhirnya si Rudi makan, Tony makan, semua rame-rame makan. Coba saat itu kalau Rudi marah, wah kamu gimana sih, dia marah begitu. Kira-kira suasananya enak nggak? Enak. Tapi Rudi nggak marah sama Tony. Dia bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, udah gampang deh, kamu makan. Tapi bagusnya Tony, dia bilang, udah makanan saya kita bagi dua aja, kamu makan saya makan. Tentu nggak cukup ya, apalagi si Rudi aja lapar. Nah, cerita ini ada nih cerita di Alkitab, namanya Paulus dan Silas. Paulus dan Silas mengabarkan Injil dari kota A ke kota B, ke kota C, ke kota D, ke kota D. Terus dia menginjil. Dia memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang. Untuk semua orang percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Iya, Paulus dan Silas. Nah, pada satu saat, di satu tempat, di satu kota itu, di mana Paulus dan Silas sedang mengabarkan Injil, orang-orang di situ banyak yang gak suka. Banyak yang gak suka sama Paulus dan Silas. Karena apa? Semua kegiatan Paulus dan Silas itu menghambat mereka untuk berdagang, menghambat mereka untuk berbuat sesuatu. Jadi mereka rasanya kesel dengan hadirnya Paulus dan Silas. Mereka berbuat apa? Mereka lapor sama pembesar-pembesar di kota itu. Mereka bilang, Pak, Bapak-bapak, pembesar-pembesar, tolong tangkep tuh yang namanya Paulus dan Silas. Karena mereka mengganggu kita di sini, kita gak sejahtera. Ada mereka di sini, kita gak sejahtera, kita gak suka. Saya gak bisa berjualan, saya gak bisa pergi kemana-mana. Dia selalu ada di tempat-tempat dan dia mengabarkan berita-berita keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita gak mau ada dia. Tangkep. Nah, pembesar-pembesar itu waktu dengar berita dari rakyat di situ, langsung dia panggil kepala penjara. Hei, sini kamu, sini. Iya Pak, ada apa Pak? Kamu tangkep orang yang namanya Paulus dan Silas. Dia itu bikin kacau kita punya kota. Tangkap dia dan ikat kakinya, borgol kakinya, supaya dia tidak bisa kemana-mana, dan jebloskan dia di penjara yang paling dalam, di tengah-tengah, supaya dia gak bisa kabur. Siapa? Laksanakan. Wah, kepala penjara bilang, kepala penjaranya ambil borgol adik-adik. Nah, borgol kayak gini. Kakinya diborgol dua-duanya. Diikat. Bisa lari nggak? Nggak bisa. Nggak bisa lari. Karena ini kuat, ini adik-adik ininya kuat, ininya besinya kuat. Nggak bisa dilepas. Nah, Paulus kakinya diikat sama ginian. Silas juga sama, kaki diikat beginian. Nah, setelah udah diikat, Paulus ditangkap dan Silas ditangkap, dijeblosin dalam penjara yang paling tengah supaya dia gak bisa lari. Terus pembesar-pembesar itu bilang, hei kepala penjara, kamu jaga dia baik-baik, jangan sampai dia lari. Kalau dia lari, kamu harus tanggung jawab.
Siap Bapak, dia bilang, siap Pak Komandan, saya akan laksanakan. Waduh, si kepala penjaranya tuh setelah udah masukkan Paulus dan Silas di dalam penjara, nah dia tenang. Tapi dia tunggu lama-lama ngantuk dia, tidur. Nah dia pikir aman kok, kakinya udah diborgol, kakinya udah diikat dua-duanya, nggak mungkin dia kabur katanya, dia bilang. Pasti aman dia di dalam, jadi nggak perlu khawatir kita. Nah, setelah udah diborgol begitu, tiba-tiba apa yang terjadi? Si Paulus dan Silas itu pada waktu tengah malam, mereka berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dua-duanya berdoa. Dan setelah berdoa, dia nyanyi. Wah, dia nyanyi. Wah, terus dia nyanyi. Dia nyanyi puji-pujian. Wah, memuji Tuhan. Dua-duanya tuh di dalam penjara memuji Tuhan semuanya. Apa yang terjadi sementara mereka sedang bernyanyi? Tiba-tiba terjadi gempa bumi, dahsyat sekali. Semua gempa buminya tuh, wah sampai pintu-pintu dari penjara itu, sel itu terbuka, hancur, tiang-tiangnya juga hancur. Bahkan borgol yang di kakinya dari Silas itu terbuka. Nih tuh terbuka kayak begini adik-adik tuh. Tuh terbuka kayak begini, udah kayak kita jadi terbuka semua borgol-borgolnya tuh yang di kaki-kaki dari Silas dan Paulus itu terbuka semuanya. Tuh bayangkan adik-adik. Nah, apakah saat itu Paulus dan Silas kabur? Kabur gak? Enggak, bener. Dia tidak kabur. Dia ada di tempat situ. Bahkan dia tetap bernyanyi. Padahal semuanya udah, kalau dia mau kabur, udah bisa dia kabur. Tapi dia tidak mau kabur, Paulus dan Silas. Tetap di tempatnya. Waktu si kepala penjara ini terbangun karena kaget dengan adanya gempa bumi yang sangat dahsyat sekali. Dia lihat, waduh, udah terbuka semuanya. Wah, semuanya terbuka. Pintu-pintu terbuka. Sel-sel bersih-bersihnya pada rusak semua, pada hancur semua. Bayangan dia, wah jangan-jangan para tahanan, para narapidana semua udah pada kabur. Termasuk Paulus dan Silas. Wah pasti udah kabur. Aduh, aku harus tanggung jawab ini. Dia buat apa? Dia ambil pedangnya, pedang pisau. Dia baru mau bunuh diri adik-adik. Dia mau tusuk ke badannya. Dia pikir lebih baik aku mati daripada aku malu dan aku diminta pertanggungan jawab sama pembesar saya di atas. Waktu dia baru mau bunuh diri, baru dia mau tusuk badannya. Tiba-tiba Paulus teriak dari dalam. Hei kepala penjara, jangan celakakan dirimu. Kita masih ada di sini, kita masih aman-amannya, gak ada satu yang keluar. Udah gak usah takut, jangan celakakan diri kamu. Nanti kamu bahaya, gak apa-apa, kita masih ada. Kau lihat kita semua masih ada, gak ada yang kabur. Waktu kepala penjara lihat itu, dia bilang, benar juga, gak ada kabur. Di situ dia mulai bertobat adik-adik. Dia lari ke depannya Paulus, dia berlutut, dia minta ampun, dia bilang, Bapak Paulus dan Bapak Silas, apa yang harus saya buat? Aduh, saya takut apa yang harus saya buat? Paulus dan Silas berkata begini, hari ini kamu harus bertobat dan terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu, kata Paulus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh begitu? Ya, kalau kamu mau selamat, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, saya percaya hari ini, saya percaya. Nah, terus akhirnya dia pulang ke rumah, dia ambil istrinya sama anak-anaknya, suruh datang ke situ dan bertobat. Mulai hari ini kami sekeluarga akan bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Wah, kami minta segera dibaptis. Kami minta segera kami dibaptis supaya kami bisa selamat. Paulus Silas bilang, baik, oke, kami akan lakukan. Nah, adik-adik, bagaimana Paulus dan Silas dapat mengampuni
kepala penjara ini. Dan akhirnya kepala penjara ini boleh selamat terima Tuhan Yesus Kristus. Nah, begitu juga adik-adik. Adik-adik harus juga bisa mengampuni kalau ada orang yang bersalah, kalau ada orang yang menyakiti hati kamu, seperti contoh tadi itu si Rudy sama si Tony. Kalian mesti seperti kayak itu, dapat mengampuni. Nah, kalau kamu lakukan itu, nomor satu, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Tuhan Yesus senang lihat anak-anaknya semuanya pada gampang mengampuni, gampang memaafkan. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nah, adik-adik mau menjadi anak Tuhan yang mau mengampuni dan yang benar-benar menjadi anak Tuhan yang jadi contoh. Kalian di rumah ada mbak, mungkin ada supir, atau ada teman-teman di tetangga. Kamu ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Ceritakan kepada Tuhan mereka, kalau kamu mau selamat masuk surga, kamu harus percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Maka kamu akan selamat. Kalau Tuhan Yesus nanti datang untuk kedua kali menjemput kita semua, kamu mbak ikut, sopir juga ikut, om tante juga ikut, ii, semuanya ikut sama teman-teman kamu. Kalau kamu ngomong sama teman-teman kamu di sebelah rumah gitu, atau yang di dekat deretan rumah kamu cerita tentang Tuhan Yesus, maka mereka terima Tuhan Yesus persis seperti kayak kepala penjara ini. Terima Tuhan Yesus dan seisi rumahnya, terima Tuhan Yesus, maka kamu tanpa kamu sadari, kamu telah menyelamatkan beberapa banyak jiwa untuk masuk dalam kerajaan surga. Mau adik-adik? Mau nggak? Angkat tangan yang mau. Haleluya, semuanya angkat tangan. Puji Tuhan. Nah, ayat hafalannya catat ya. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Gampang ya? Oke. Sampai jumpa kembali di lain akan datang. Nah, setelah itu nanti Om akan memberikan keterampilan yang gampang buat kalian. Oke? Bye. God bless you. See you later. Hai teman-teman, sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya transfer persembahannya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak papa dan mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Jumpa lagi dengan Om Robi adik-adik. Nah, Om mau kasih lihat keterampilan yang gampang supaya kalian bisa ikuti. Sediakan kertas A4, kertas Asuro dan Buffalo kalau perlu ya. Salah satu deh kalian mau pilih yang mana. Mau A4 yang lebih gampang atau kertas Asuro atau Buffalo, terserah mana-mana aja ya adik-adik ya. Modalnya hanya gunting, spidol, dan penggaris. Gampang ya. Nah, kalian ukur panjangnya ini dari kertas A4-nya nih. Om kasih contoh ya. Ternyata dia panjangnya 30 cm ya. Nah, kalian bagi 3. 30 bagi 3 berapa? 10 ya. Jadi kalian ambil dari ujung kumari 10 cm. Nah, kalian tandain. Nah, di bagian sini kalian juga tandain juga 10. Nah, udah dapat 10, kalian tandain. Setelah kalian tandain begini, kalian langsung lipat ya, lipat. Nah, lipat begini adik-adik ya, lipat gini persis di tempat tandanya itu yang tadi kalian udah kasih tanda ya. Nah,
lipat gini. Nah, yang tadi juga ini juga 10 kan. Nah, kalian juga begituin, bikin 10 persis sama kali. Tuh. Ya. Ditandain gitu. Tuh. Jadinya begini tuh adik-adik ya. Tuh. Ya. 10 jadi 30 ya. Nah, setelah udah begini, kalian tandain lagi. Kalian tandain lagi nih, dari sini kemari berapa ini? Oh, 21. 21 bagi 3 berapa? 7 ternyata. Nah, 7. Nah, kalian ambil 7 cm. Dari sini kemari 7 cm, tandain. Nah, dari sini gua kemari 7 cm, tandain. Nah, udah begitu, kalian lipat persis di tempat yang kalian udah tandain ya adik-adik ya. Jangan lewat ya. Tuh. Kalian lipat gini ya. Terus yang ini tadi itu yang ada tandanya hitam juga tadi kalian juga lipat nih. Nah, gitu adik-adik. Tuh pas kan? Nah, bisa yang kertas A4, bisa yang Asuro, bisa juga yang Buffalo. Salah satu. Kalian mau yang mana terserah. Ini Om kasih contoh yang kertas yang A4 aja ya, lebih gampang ya. Setelah kalian udah lipat jadi begini, jadi kotak begini, kalian buka. Nah, jadinya apa? Coba kalian lihat. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 kotak-kotak nih adik-adik nih. Apa yang harus dilakukan dengan 9 kotak-kotak ini? Setiap ujung-ujung ini kalian gunting ya. Ini kayak Om nih sekarang Om lakukan nih. Kalian gunting nih. Nah, kalian gunting. Satu ujungnya lagi kalian gunting. Ini juga. Nah, ini sekarang sebelah mari gua gunting. Ujungnya juga kalian gunting. Satunya lagi juga gunting. Juga gini gunting. Nah, jadinya apa adik-adik? Salib ya. Tuh, jadinya salib. Udah salib. Nah, ini gunanya maksudnya apa? Nanti ini yang ini dilipat, ini dilipat, ini dilipat, ini dilipat. Nah, jadinya nanti kotak begini. Tuh. Jadinya kotak begini adik-adik. Ini dilipat. Ya, kalau dibukanya begini. Tuh. Jadinya salib. Setelah kamu lakukan itu, kalian yang ini jangan dibuang ya adik-adik ya, jangan dibuang. Ini buat taruh di tengah-tengah nantinya. Tuh. Nah, jadinya gitu adik-adik. Kalau pakai yang ini juga sama juga. Jadi diukur ini, setelah udah diukur berapa? Bagi 3. Nah, bagi 3 jadi berapa? Nah, kalian kasih tanda-tanda kayak tadi Om itu. Setelah kayak itu tadi, kalian tulis di depannya siapa kita. Ya, tulis siapa kita. Kalau dibuka, kita ditangkap. Kita ditangkap. Nah, dibuka lagi ke atas. Dimasukkan penjara. Dimasukkan penjara. Nah, setelah itu kita bernyanyi di penjara. Kita bernyanyi di penjara. Siapakah kita? Nah, kalian kan tutup ininya nih dengan kertas yang tadi kayak gitu tadi itu, taruh tengah-tengahnya. Siapakah kita? Siapa adik-adik? Yes, good job, benar. Paulus dan Silas. Nah, bisa ini, itu kan siapa kita, karena mereka berdua ya adik-adik ya. Karena mereka berdua, bisa karena mereka berdua, tapi bisa kalau dia sendiri, kalian bisa pakai yang ini.
siapa aku. Ya, ini pakai kertas ini kertas buffalo ya. Siapa aku? Dia buka, aku lelaki. Dia buka lagi, aku naik pohon. Ya, masih dibuka lagi, badanku pendek. Ayo, siapa dia? Siapakah aku? Nggak ada kosong ya. Siapa aku? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yes, bener. Good job. Sakius. Gampang kan? Kamu bisa ambil contoh dari Om yang kayak gini. Bisa juga kamu baca di Alkitab yang lain tentang Yunus, tentang Yusuf, tentang Tuhan Yesus juga boleh. Jadi kalian karang aja, bikin seperti kayak buku kayak begini. Gampang kan? Nah, kalian bikin sendiri ya, jangan suruh papa mama atau mbak atau siapapun. Gampang kok. Keterampilan atau kreativitas yang Om lakukan ini buat kalian tuh mudah-mudah semua kok. Jadi kalian tinggal ikutin seperti apa yang Om tadi lakukan. Nah, kayak gitu tuh. Jadinya nanti gambar salib. Dan tengah-tengahnya ini nanti buat siapa aku atau siapa kita. Oke? Kalian bisa buat di rumah kan ya? Oke, keterampilan Om sampai di sini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat. Jaga protokol kesehatan ya adik-adik ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.